Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Agni Yusifa dengan NIM 2280200004 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab fikih munakahat. Di sini saya akan membahas tentang milkul yamin. Terminologi milkul yamin. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazair, perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani, dan Romawi, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat dan Injil. Budak dalam Islam disebutkan dengan istilah abd, amat, raqabah, riqab, dan malaikat aymanukum atau milkul yamin. Abd yang dimaknai dengan al-raqiq, budak atau hamba. Lafadz amat bermakna al-jariyah atau budak perempuan, serta lafadz raqabah dan riqab dimaknai dengan al-abdu al-mamluk, hamba sahaya atau budak. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pada dasarnya lafadz riqab bermakna leher, namun berkembang menjadi bermakna hamba sahaya dikarenakan banyak hamba sahaya yang ditawan saat peperangan. Tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka, atau budak yang berada dalam belenggu tuannya. Lafaz-lafaz tersebut terlihat dengan jelas memiliki makna yang tertuju pada term perbudakan. Berbeda dengan frase ma malakat aymanukum atau milkul yamin yang maknanya tak tertuju secara langsung pada perbudakan. Milku yamin secara harfiah artinya yang dikuasai oleh tangan kanan. Budak diistilahkan milkul yamin artinya kepemilikan yang kuat terhadap budak-budak karena mereka berada di bawah kekuasaan tuannya secara penuh atau orang yang berada dalam kekuasaan seseorang. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perbudakan adalah 1. Perang. Wanita dan anak-anak kelompok yang berhasil dikalahkannya sebagai budak. 2. Kefakiran. Tidak jarang kefakiran mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya. 3. Perampokan dan pembajakan. Pada masa lalu, rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Di samping itu, para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya. Dan jika mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka menjual para penumpangnya di pasar budak Eropa dan memakan hasil penjualannya. Dan dalam Islam, sebab perbudakan hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang, dan sangat wajar jika seorang tawanan perang dijadikan budak, karena mereka sebelumnya musuh dan harus diberikan strata sosial yang rendah. Tawanan perang tidak otomatis menjadi budak, tetapi terdapat beberapa pilihan memperlakukannya, yaitu 1. Menjadi budak, 2. Bebas dengan tebusan bahkan bisa bebas tanpa syarat, 3. Eksekusi hukuman mati khusus laki-laki dewasa saja, sesuai dengan Quran Surat Muhammad ayat 4, yang artinya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagiaan kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Setelah sekian waktu membiarkan budak sebagai barang kepemilikan yang sah, Islam mulai melancarkan semangat pembebasan dan penghapusan atas sistem perbudakan. Penghapusan sistem perbudakan bagi masyarakat Arab dan masyarakat dunia ketika itu menyentak kesadaran kemanusiaan. Pertama, pembebasan budak merupakan kewajiban bagi manusia yang ingin bersyukur kepada Allah. Pembebasan budak ini pertama kali diwajibkan pada surah Al-Balad ayat 11-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha makrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah
ulaika ashabul maimanah. Artinya, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Quran Surat Al-Balad ayat 11-18. Kedua, pada surah An-Nisa ayat 92, pembebasan budak merupakan sanksi atas kejahatan pembunuhan tanpa sengaja. Ketiga, jalan lain pembebasan budak adalah 8 distribusi belanja zakat yang salah satunya dialokasikan untuk pembebasan budak. Keempat, semangat pembebasan budak juga tercantum dalam surah An-Nur ayat 33. Pada surah An-Nur ini, Islam menuntut umat Islam untuk memudahkan izin dan membantu budak-budak mukatab yang menginginkan kitabah untuk menunaikan kewajiban pembebasannya. Mukatab atau kitabah adalah budak yang menginginkan kebebasan dengan menebus sejumlah uang tertentu kepada majikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.